7 kebiasaan di pagi hari ini bisa bikin hari kamu berantakan. Kamu mungkin masih melakukannya sampai saat ini nih. Terkadang di pagi hari, kita bisa merasa kok moodnya nggak banget nih ya, atau kenapa emosinya kurang terkontrol nih. Kadang juga kita mikirnya, apa ini gara-gara macet ya? Atau kerjaan lagi numpuk banget nih, dan lain sebagainya. Yang pasti faktor eksternal nih, bukan internal. Tapi pernah nggak sih terlintas di pikiran kamu kalau penyebabnya jangan-jangan dari faktor internal, dari kamu sendiri? Mbak M search soal hal ini, soalnya terkadang Mbak M juga memulai hari dengan mood yang kurang oke, dan baru tahu kalau 7 kebiasaan ini bisa ngebuat hari kamu jadi kurang oke. Yang pertama, bangun kesiangan. Yes, bangun kesiangan itu bisa banget bikin mood kamu nggak oke dari baru melek. Why? Soalnya, pretty much kamu bangun-bangun udah panik soalnya kamu udah telat atau takut telat. Jadinya kamu buru-buru buat ini itu. Gak bisa deh kamu nyantui dulu scroll handphone soalnya kamu gak mau kan sampai kamu telat nyampe kantor maupun kelas. Nah, kalau dari pagi aja udah kayak gitu, mood kamu bisa keganggu nih seharian. Apalagi kalau kamu sampai beneran telat dan kena tegur, ya kan? So, sebisa mungkin kamu harus bangun seenggaknya on time ya. Pasang alarm yang banyak banget, so kamu gak gerasa-gerusuk terburu-buru buat mengawali hari kamu. Jadi kamu bisa menikmati dan menjalani hari kamu lebih baik lagi. Yang kedua, bangun tidur langsung ngecek handphone. Mbak M tahu nih, ini udah jadi salah satu kebiasaan sejuta umat di negara plus 62 ini. Mbak M juga suka gitu. Kamu juga suka gitu gak sih? Apalagi kalau niatnya tuh mau matiin alarm aja. Tapi malah loh. Kok lanjut buka yang lain? Macam scroll sosial media, cek notifikasi apakah ada chat dari si doi or something. Browse highlight bola atau malah tiba-tiba check out barang nih. Ternyata pas baru bangun tidur, otak kita tuh masih ada di mode tenang. Momen dimana si otak ini menyerap informasi. Kalau belum apa-apa, si otaknya udah dibanjirin sama informasi dan notifikasi. Bisa jadi nanti malah jadi stres. Di samping itu, Mbak tahu sih ini. Kalau langsung main HP ini malah bikin jadi kurang produktif. Malah nunda aktivitas selanjutnya. Macam, udah harus gosok gigi mau pergi ke kantor. Tapi 2 menit lagi deh nanggung lagi lihat video kucing lucu, ya nggak? Cara ngatasinnya sebenarnya simple. Jauhin aja HP-nya dari jangkauan kamu. Kalau misalnya nih sekarang kebiasaan taruh HP itu dekat badan kita pas tidur. Coba taruhnya jauhan dikit, yang bikin kamu tuh kalau misalnya lagi mematiin alarm handphonenya, kamu tuh harus beranjak dari ranjang kamu. Atau malah kalau perlu, alarmnya tuh nggak pakai handphone, pakai jam waker. Nanti cek HP-nya kalau emang udah siap menjalani harimu itu. Yang ketiga, itu ngelewatin sarapan. Ya, ada mungkin orang yang nggak terbiasa atau nggak bisa sarapan. Tapi yang biasa sarapan, jangan di skip atau ngelewatin nih. Soalnya, sarapan tuh termasuk aktivitas yang penting buat menjaga kesehatan fisik dan juga psikis. Why? Soalnya, tubuhmu itu butuh energi dan nutrisi buat memulai aktivitasmu. Kalau kamu nggak terbiasa sarapan, mungkin ya udah biasa aja. Tapi kalau kamu biasa sarapan, terus ngelewatin sarapan, bisa jadi konsentrasi kamu malah turun. Udah gitu produktivitas throughout the day-nya juga turun. Kalau sarapannya nyantai, nggak terburu-buru, momen sarapan ini juga bisa jadi momen di mana kamu itu mendapatkan ketenangan sebentar sebelum memulai hari kamu yang sibuk itu. Jadi kamu bisa lebih chill dan siap buat menjalani harimu. Terus kalau memungkinkan nih ya, sarapannya jangan cuma ngisi perut, tapi yang bernutrisi nih. Yang keempat ada mager mandi atau males mandi. First of all, kebiasaan mandi di pagi hari ini bikin kamu tuh sebenarnya merasa lebih segar dan bantu kamu memulai hari dengan baik. That's why sayang banget kalau di skip. Soalnya bisa jadi itu kamu ngerasa lebih lesu dan kurang bersemangat. Terus belum lagi nih, kalau sorry nih, kamu berbau kurang sedap karena satu dan lain hal. Gak cuma ngurangin rasa percaya diri kamu, tapi hal ini juga ngeganggu orang di sekitar. Kan kasihan dong kalau orang di sekitar kamu tuh harus jadi korban dari bau-bau yang mengganggu. Yang kelima, bangun tidur langsung ngopi. Gak jarang orang pagi-pagi langsung menyeruput kopi biar seger, ya kan? Kayaknya ada yang kurang gitu kalau gak ngopi buat mengawali hari. No, Mbak M gak ngelarang kamu buat ngopi di pagi hari. Tapi better minum air dulu yang cukup sebelum menikmati kopimu di pagi hari. Soalnya nih,
tubuh tuh udah kehilangan cairan pas lagi bobo nih kamunya. Dan si kopi ini sifatnya diuretik, which bisa bikin frekuensi buang air kecil kamu meningkat. Dan yang ngegantiin cairan tubuh yang hilang pas lagi tidur, ya si air, bukan si kopi. Kalau kamu dehidrasi, tentunya bakalan pengaruh ke tubuh kamu dan juga mood kamu. Bisa jadi kamu tuh ngerasa kelelahan, susah konsentrasi, energinya kurang, sampai-sampai memperburuk suasana hati kamu. So, sebaiknya sebelum minum kopi di pagi hari, minum dulu aja air sekitar 1 gelas deh ya. Oke, oke? Yang keenam, ada nggak ngerapiin tempat tidur? Kedengarannya sepele ya, ngerapiin tempat tidur. Tapi ini tuh bisa jadi acuan kamu buat mengawali hari dengan kegiatan yang produktif. Secara nggak langsung, ini tuh memotivasi diri kamu buat lanjutin hari dengan produktif. Selain itu juga, ngerapin tempat tidur juga bisa naikin mood. Soalnya, kamu ngeliat ruangannya jadi lebih teratur dan nyaman. Yang mana bisa kasih efek buat kamu lebih zen. Last but not least, yang ketujuh, berpikiran negatif. Yes, mengawali hari dengan pikiran negatif merupakan hal yang wajib kamu hindari. Soalnya, pikiran negatif ini bisa meningkatkan hormon stres yang ujung-ujungnya bikin kamu ngerasa gelisah dan juga bad mood saat kamu baru bangun tidur. Yang mana, ini bisa bikin kamu gak bersemangat memulai hari. Terus kamu juga bakalan sulit berkonsentrasi buat ngelakuin sesuatu dan juga lebih sulit buat bikin keputusan dengan pikiran yang jernih. Tidur cukup tuh kadang gak membantu buat kamu merasa segar. Soalnya, mental kamu tuh udah capek duluan kalau pikirannya udah negatif. Ini nyambung lagi ke ngecek handphone. Ada kalanya ngecek handphone secara langsung waktu kamu baru bangun ini yang jadi penyebab kenapa kamu berpikiran negatif. Kamu tuh langsung terpapar oleh berbagai informasi yang bikin kamu stres right away. Apalagi kita semua tinggal di negara +62 ini kan. So better awali hari dengan aktivitas yang lebih menenangkan atau menyenangkan. Kayak merapikan tempat tidur, sarapan, atau mungkin malah kayak duduk santai sebentar sekitar 5-10 menit sebelum kamu memulai hari kamu. Nah, itu tadi 7 kebiasaan buruk di pagi hari yang harus dihindari supaya harimu gak berantakan nih. Jadi gimana? Dari ke-7 kebiasaan itu, ada gak sih yang kamu lakukan sampai sekarang? Yuk, kalau ada, mulai pelan-pelan diubah. Tapi kalau gak ada, mantap, you've done really well. Atau kalau kamu ada tips buat mengawali hari biar hari kamu lebih oke, monggo share di kolom komentar ya. Terus kalau kamu ada request buat Mbak Em bawain topik tertentu, share juga di komentar. Atau kamu bisa reach out Mbak Em di sosmed Mbak Em yang lain. Dan tentunya, thank you udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Mbak Em dan Michi, pamit dulu. See you di video Small Piece Wisdom Please berikutnya. Bye-bye!